Baiklah, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Saya lihat sudah ada yang raise hand, angkat tangan, dan di chat juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Tadi Hari sebetulnya ini 150 orang, 155 Prof. Pecah rekor. ya, alhamdulillah Rekor baru ini. 155 orang. Ya. Tadi orang raise hand pertama tadi saya lihat Pak Muhar ya. Masih hadir tidak Pak Muhar? Yang ada alasan itu Pak Heru dan Pak Saad Ada saja lagi. sekarang. Sudah turun. Oh, sudah turun ya. Jadi pertama silakan Pak Heru Jasa, silakan. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ke Dr. Nur. Ya tadi syarat untuk mencegah kerentanan adalah salah satunya adalah nutrisi yang cukup dan olahraga. Pertanyaan saya, Dok, nutrisi cukup dan olahraga cukup, bagaimana pengaruh perasaan yang ada di dalam hati mempengaruhi kerentanan ini? Itu saja, terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, jadi perasaan yang sekarang ditanyakan ya. Bu Ella, fotografernya mana Bu Ella? Ya, Pak Ustadz. Alhamdulillah di sini Bentar saya ya sedang di ini Pak Ustadz. oleh guru saya, Prof. Airil, mungkin nanti jawaban saya bisa ditambahkan ya Prof ya kalau ya baik, terima kasih pada Bapak Heru atas pertanyaannya, bagus sekali, betul sekali, karena dimensi renta itu tidak hanya fisik ya Pak. Kalau fisik kita bicara tentang kesehatan, artinya penyakit-penyakit kita. Tadi ranahnya banyak sekali ya, mental juga ya, psikis juga ya, tentunya kemudian dari sosial juga. Nah kita dari perasaan ya, tadi kalau nggak salah ya, kita sebagai ini harus berpikir, berperasaan ya, berprasangka baik ya, mungkin Pak Ustaz ya, artinya tidak boleh berprasangka buruk dan berpikir negatif ya. Kita artinya ya terima apa adanya, kemudian kita tetap aktif ya, aktif, kemudian mungkin ada ambang, artinya coping kita, artinya ambang kita itu kita naikkan. Jadi kadang-kadang lansia itu mudah sekali jatuh dari perasaan depresi karena misalnya kematian orang yang dicintainya, cucunya, atau pasangan hidupnya seperti itu, atau beban mungkin tidak merasa dihormatin anak-anak, itu yang sering saya temukan pada lansia. Tapi ketika kita konsultasi dengan psikiatri ya, kita mengenali dulu ini sepertinya lansianya takut saya jadi depresi, jadi kita konsultasi dengan psikiatri, biasanya diajak wawancara dia bagaimana, tidak hanya dengan obat dulu ya, mungkin Pak Heru. Jadi kita ajak bagaimana dia menyingkapi atau menangkal stres itu dengan ambangnya kita naikkan. Jadi dia menganggap, oh iya suatu sudah kematian ada suatu proses yang alami, harus dialami ya, kita hanya berserah diri kepada Allah. Mungkin seperti itu kalau perasaan. Mungkin ini dalam arti Pak Heru, artinya perasaan yang merasa sedih atau perasaan yang seperti apa ya Pak? Iya, Bu Dokter. Jadi maksud saya selain nutrisi dan olahraga tadi, perasaan saya yang saya maksud adalah kalau kita tidak bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pengaruhnya bagaimana? Itu saja Dok pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, mungkin ini yang secara spiritual ya, mungkin ya Prof ya. Artinya ya. Kita artinya selama hidup ini mungkin kalau dari sisi saya ya Pak, kita hanya berikhtiar ya artinya takdir hanya di atas yang menentukan. Artinya ikhtiar dalam arti kita sudah menjaga kesehatan kita sudah berobat ke dokter, obat-obatnya yang sudah pas bagi kita, jadi kita rutin. Ada obat yang tidak perlu sudah kita stop seperti itu. Kemudian kita juga sudah konsumsi misalnya protein, kita sudah jalankan ikhtiar kita. Namun apabila takdirnya lain ya itu kita harus berserah diri. Mungkin nanti ditambahkan oleh Prof sama Pak Ustaz kira-kira. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat di kedokteran itu ada bagian penyakit dalam ya. Kemudian ada lagi bagian yang mengurusi psikiater gitu ya, psikiatri. Jadi bidangnya agak berbeda. Cuma saya lihat penyakit dalam sekarang juga sudah ada bagian yang psikosomatik ya, psikosomatik ya, barangkali ke arah situ ya. Iya. Baiklah, barangkali kita lihat di chat dulu. Saya lihat ada Ibu Nur Hayati menanyakan bagaimana minum vitamin.
berapa banyak yang boleh kita minum. Misalnya vitamin E, vitamin C, kalsium, vitamin D, dan lain-lain. Barangkali itu Dokter Nur. Ya, baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya bagus sekali ya. Lansia karena seiring proses menua biasanya banyak defisiensi vitamin B1 ya, B6, B12 seperti itu. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan vitamin ini apabila konsumsi dari makanan kita kurang. Jadi lansia kurang konsumsi sayur atau buah sehingga butuh vitamin seperti itu. Vitamin yang untuk kelemahan otot ini sudah banyak ya. Kita sering sekali konsumsi vitamin D ya. Vitamin D paling penting karena rata-rata meskipun tinggal kita di daerah tropis, entah kenapa kadar vitamin D pada lansia itu, meskipun tadi lansia saya yang senam itu sudah pernah dicek, memang kadar vitamin D-nya rata-rata rendah. Ya, sayang sekali sebenarnya. Mungkin apakah kita berjemur itu tidak membuka jilbab dan sebagainya, mestinya kita berjemur di halaman perkarangan rumah sehingga kita menghadap bokong kita harus kena, kemudian jilbab kita harus kebuka. Mungkin itu yang kadar vitamin D yang bisa kita dapatkan secara alami. Namun kita butuh juga konsumsi vitamin D. Sebaiknya memang diperiksa kadar vitamin D kita. Kita masuk dalam insufinsi atau defisiensi. Kalau defisiensi bisa sampai 5.000 Ibu kita makan vitamin D. Nanti dicek lagi kadarnya. Kemudian kalau yang vitamin C ya bisa 500 sampai 1.000 seperti itu. Kemudian kalau vitamin B1, B6 ya, B12 ya, banyak sediaannya, ada yang bisa kita makan 3x1 tablet seperti itu. Jadi itu kita pakai kalau kita memang terasa bahwa sayuran dan buah-buahan yang konsumsi kita pakai sehari-hari nggak ada. Jadi kita perlu tambahan suplemen yang banyak mengandung vitamin. Ya, seperti itu. Terutama vitamin B1, B6, B12 sama vitamin D ya. Kalau vitamin C kadang-kadang lansia nggak tahan dengan lambung. Jadi kita anjurkan mungkin menggunakan ester C yang kurang asamnya seperti itu. Mungkin itu ya, Prof. Ya, baik. Bagaimana Bu Nurhayati? Terima kasih. Sudah menjawab? Yang saya tanyakan itu maksudnya ya barangkali memang harus periksa darah ya untuk ngecek kekurangan vitamin-vitamin tersebut. Tetapi kan kita juga agak males kan kalau mau periksa-periksa terus kan. Nah, maksud saya kira-kira sehari itu apa kita vitamin C, vitamin D, terus vitamin E kita minum sekaligus 4 misalnya. Boleh Ibu. Jadi kita gini, kalau kita nganggap saya nggak sempat nih makan sayur atau buah ya, rasanya kita sendiri kita merasa. Kalau vitamin D silakan, dosis maintenance-nya 400 sampai 1.000 Bu. Jadi kalau kita merasa saya sudah minum susu, jadi mungkin butuh vitamin D yang sediaannya 400. Tapi kalau kita tidak minum susu, kemudian kita pernah ngecek terlalu rendah, kita bisa pakai yang 5.000 atau rata-rata 1.000 saja sudah nggak apa-apa seperti itu. Kemudian vitamin E juga perlu pada lansia ya. Jadi antioksidan juga banyak. Jadi boleh dikonsumsi 1 kali per hari. Kemudian juga vitamin C ya rata-rata 500 mg. Nah, kalsium juga boleh 500 sampai 800 mg. Cuman kalsium hati-hati ya, kadang-kadang kalau terlalu banyak juga menyebabkan sembelit seperti itu Ibu ya. Jadi kita lihat kalau lansianya sudah banyak minum susu, di susu itu ada kalsium ya, ada semuanya, ada vitamin B ya, saya rasa cukup. Jadi sebenarnya vitamin tetap perlu, tapi jangan sampai berlebihan saja dosisnya ya, overdosis gitu ya. Tapi kalau kita minum vitamin B1 misalnya, vitamin B6 ya, rata-rata 2 sampai 3 kali per hari boleh. Ya, atau vitamin C, vitamin D 1 kali per hari sama vitamin C. Ya, kita gimana Bu? Ya kita tuh takut kalau apa kebanyakan saya makan vitamin. Boleh Bu, boleh. Vitamin D daya tahan, jadi artinya kalau vitamin D untuk kelemahan otot. Jadi kita jadi kalau kita coba rasakan bagi yang mempunyai keluhan kelemahan, kita ketika minum 1.000 itu sudah terasa enak. Saya juga konsumsi itu Ibu. Jadi boleh vitamin D ya. Tapi kalau dia memang ngecek terlalu rendah, kita boleh 5.000. Tapi kalau kita untuk menjaga aja boleh 400 sampai 1.000. Ya. Oke, barangkali kalau double dengan vitamin E satu lagi kita konsumsi, satunya kita pakai vitamin C juga boleh. Ya, nah cuman diingat Ibu, kalau fungsi ginjalnya terganggu, vitamin D3 kita nggak bisa, jadi harus kita bentuk yang aktif langsung, kalsitriol seperti itu. Asal fungsi ginjal kita aman, insya Allah tidak apa-apa. Oke, terima kasih Dokter. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Nur, sudah dijawab oleh Dokter Nur.
Berikutnya ini sama-sama dari Jambi saya lihat. Ini Ustadz kita Saad Murdi. Silakan Pak Ustadz. Sama-sama dari Jambi. Nanti Pak. Terima kasih Pak Hairil. Pertama saya tanya dulu dengan Bu Dokter kita ini, Jambinya di mana Bu? Ya, saya ini Pak, memang keluarga besar saya di Jambi, ibu saya orang Jambi, ayah saya orang Jambi seberang, kalau ibu saya orang Lubuk Ruso. Ya, selama ini saya Seberang di mana Bu? Seberangnya di mana? Pasir Panjang, Pak. Oh ya. Sama dong. Sama Ibu Ella. Sama dong. Ibu Ella itu Pasir Panjang. Sama juga dong Saya Keluarga Katul besar, Yaman. ya keluarga besar saya semua di sana, Ibu. Ya. Banyak batik situ Bu Ella. Iya. Ya, ya. Kalau mertua saya kan di situ dulu. Mertua. Iya, iya di situ. Mertua. Ya, ya. Alhamdulillah. Lanjutnya saya tentang ini kan ada kita ayat ini nih kan kalau dilanjutkan itu ada hadis Nabi yang nyampaikan kepada kita, ambil yang 5 sebelum datang yang 5. Yang 5 itu apa? Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Jadi sekarang ini kan kita sudah pensiun, waktu luang lebih banyak. Nah, itu. Yang kedua, waktu kayamu sebelum miskin. Waktu kaya banyaklah bersedekah. Kemudian waktu sehat sebelum sakit. Artinya jaga kesehatan, banyaklah persiapan-persiapan untuk kembali ke rumah abadi. Kemudian waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Ini kalau sekarang ini kami kan sudah di atas 60 nih. Saya sudah 66. Kemudian hidup sebelum mati. Itu dari Al-Hakim disampaikan oleh berasal dari Ibnu Abbas. Itu pesan yang kita renungkan bersama. Tapi kalau saya tadi kan masalahnya masalah gizi. Masalah gizi kita harus urus sendiri, jangan berupaya tergantung dengan orang. Jadi usaha sendiri segala macam. Ternyata dengan aktivitas itu membawa kita sehat. Itu yang saya rasakan. Nah, kemudian makanan yang menurut saya makanan yang diciptakan Tuhan itu lebih bagus gitu. Apa produk-produknya? Dari sayuran, dari apa yang disediakan itu kita makan. Nah, sekarang kalau kemarin kan saya sering konsumsi susu terus pagi. Nah, sekarang saya tukar. Susunya diganti dengan susu nabati. Susu nabati santan. Santan itu dibikin masuk dengan kopi, bikin kopi campur coklat, campur jahe, campur kunyit segala macam, pagi-pagi kasih gula merah sedikit atau madu 2 sendok atau 3 sendok. Itu konsumsi. Ternyata membuat segar. Tapi kita aktivitas bergerak tidak harus olahraga keliling jauh, tapi harus ada gerak yang kapan pun sempatnya. Sekarang ini kan kita sedang sedang ngaji nih kan. Pas baru kita ngomong tutup kamera, dia jalan dulu ke belakang ke macam enggak 10-20 langkah, terus jadi dia tanpa menyediakan waktu khusus. Nah, itu yang saya lakukan. Alhamdulillah. Cuma sekarang ini agak terganggu Pak John, Pak Hairil, kalau gula darah kalau makannya berlebih, terutama yang terasa tuh kalau makan nasi putih yang biasa itu banyak dikit sudah tuh cepat sekali naiknya tuh. Tapi kalau diganti dengan beras basmati, beras merah atau ubi kayu dan sebagainya, alhamdulillah agak tertahan. Cuma jangan itu aja, kita harus pakai lauk pauk juga. Ya, kalau makan telur, kalau sekarang udah ada lama ya, itu biasanya 3 butir 1 hari nggak apa-apa saya gitu. Itu menjaga kesehatan, begitu yang saya lakukan. Hanya saja itulah yang terjadi. Kemudian begitu ada perasaan yang membuat hati kita sedih, itu harus kita tuntaskan segera gitu kan. Kalau ada dengan orang, kita selesaikan dengan orang segera apa masalahnya gitu kan. Kita anukan sehingga rasa sedih itu tidak ada bagi kita sehingga fungsi kehidupan kita akan menjadi itu yang saya lakukan itu kan. Kalau kurang rasanya itu dengan teman bisa di masjid dia keliru, saya kasih tahu langsung gitu kan, kasih tahu langsung. Soal dia terima atau tidak itu udah urusan saya gitu kan. Yang penting saya kasih tahu. Misalnya ada dalam ibadah itu dia keliru,
saya beritahu, tapi jangan di tengah orang, panggil berdiri. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Kita beritahu sebaik mungkin, karena itu jadi pikiran kita kalau kita biarkan. Sebab saya prinsip gini, kalau teman kita lakukan kesalahan kita biarkan, nanti kita ditanya, kemarin ngapa kau udah kasih tahu Pak saat kita waktu itu kesalahan. Sekarang baru nah, besok audit kita dituntutnya itu susah kita. Itu aja. Jadi kita selalu buat gembira. Nah, ada lagi pengalaman kemarin kita hari Jumat itu kan libur kan, sudah libur itu apalah pekerjaan hari ini. Itu kan waktu kosong itu yang bikin kita mau ngubungi teman-teman, sempat hubungi teman, teleponin teman-teman, sehingga kita selalu tidak bersendirian. Itu yang perlu diperhatikan. Itu yang bisa Ibu Nur, mudah-mudahan itu yang saya sharing saja agar kita selalu sehat. Yang penting itu sehat jiwa, sehat raga dan sebagainya. Kalau seimbang, insya Allah kita itu yang perlu diperhatikan. Jangan mikirkan kita akan tua segalanya. Tua tetap tua. Kemudian saya perhatikan yang terakhir itu pikun. Orang ketua jadi pikun. Ternyata ibu saya itu umur 90, waktu dia meninggal itu tidak pikun. Ternyata dia satu hari itu selalu dia baca Al-Quran, atau berapa, tidak tahu jumlahnya banyak, tiap hari, pagi atau sore, dia baca jelang zuhur atau jelang asar itu dia selalu baca Al-Quran. Itulah yang membuat beliau itu. Cuma terakhir karena sistem makanan ya tukak lambung yang muncul gitu. Itu yang terjadi. Alhamdulillah sehat, tidak pernah pikun sampai dia meninggal. Meninggal 3 hari menjelang meninggal lah dia. Tapi dia tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Itu yang saya lihat gitu. Pengalaman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saad. Sepertinya banyak masukan ya, bukan pertanyaan ya. Bukan nanya. Kemudian di chat ini ada pertanyaan dari Ibu Zubaidah. Ada 2 pertanyaan. Kalau sudah terlanjur renta, apakah masih bisa diperbaiki? Ya, itu ya. Saya tuh Pak, Ini tadi sudah dijawab ya. terlanjur renta. Nah, umur berapa pemeliharaan? Nah, misalnya olahraga supaya menjadi tua yang robust tadi ya, yang segar. Nah, barangkali itu dulu Dr. Nur. Ya, baik, terima kasih Ibu Zubaidah ya Prof ya tadi. Ya, Ibu Zubaidah. Ya, pertanyaannya bagus ya Bu. Ya betul. Tadi kalau kita lihat memang puncak kekuatan otot itu 25-30 ya Bu. Artinya di 30 itu kalau secara teori kedokteran kita setelah usia 30 menurun 1% gitu ya. Jadi kalau Bapak tadi yang memberi tanggapan tadi Pak Saad kalau nggak salah ya Prof ya, yang tadi sudah banyak menjelaskan gaya hidupnya seperti apa itu Pak Saad ya Prof ya. Iya. Ya, kalau nggak salah beliau berusia 66 tahun. Berarti Pak Saad kalau 30 tahun ke atas 1% berarti sudah banyak menurun 36% berarti fungsi organnya. Kalau kita 30 setelah usia 30 1% per tahun. Nah, jadi artinya Ibu, kita olahraganya itu sebaiknya benar yang tadi sebelum memasuki tua, bagusnya. Jadi sekitar usia 30 itu sudah mulai olahraga. Artinya kalau ada di kantor, ada tangga, ada lift, mungkin kita latihan naik tangga. Jangan naik lift ya. Kadang-kadang kita sudah males, saya juga terutama kadang-kadang pengen cepat periksa pasien naik lift. Nah, sebenarnya harus dilatih dulu. Kita naik tangga gitu, seperti itu. Nah, artinya mulai usia 30 kita sudah mulai olahraga, apalagi usia 40. Jadi pralansia, kita pakai usia pralansia itu 45 ya. Jadi sebelum memasuki masa lansia sudah kita olahraga. Betul yang dikatakan tadi Pak Saad, artinya memang kita menyiapkan waktu Ibu untuk olahraga itu. Tidak kadang-kadang ibu-ibu bilang, "Dok, saya sudah nyapu di rumah." Enggak bisa. Memang harus menyiapkan olahraga entah jogging ya, jalan santai, kemudian latihan gerak sendi seperti tadi angkat barbel yang kalau nggak barbel kecil nggak punya, kita angkat yang aqua yang 500 seperti itu latihan kita untuk otot-otot fleksibilitas, otot rangka, kaki, tangan seperti itu latihan disiapkan waktunya setengah jam. Sambil kita berjemur biasanya jam 8.30 sampai jam 9. Kita kan namanya ikhtiar, kita berupaya ya. Itu tadi. Kemudian tadi juga dikatakan apa selanjutnya tadi Prof? Maaf, saya lupa yang keduanya tadi pertanyaannya Prof. Pertanyaan ada di chat. Jadi yang kedua, umur berapa pemeliharaan, misalnya olahraga tadi ya? Tadi tidak Prof, sudah dijawab. Sudah. Tidak Prof.
Barangkali Terlanjur sudah lansia. terjawab semua kali ya. Nah, ada lagi? Ya. Bagaimana Ibu Zubaidah? Ya cukup Pak, terima kasih Bu. Ya. Ya. Tadi ada terlanjur tua itu gimana Bu Zubaida? Terlanjur tua Oh ya, gimana? tadi ada satu ya. Bagaimana kalau sudah kita memang rentah ya? Jadi rentah ini sebenarnya kondisi yang tadi dikatakan probas, prarentah, rentah. Kalau kita baca di jurnal itu suatu kondisi dinamik. Kita bisa mengembalikannya lagi dengan modalitas olahraga dan nutrisi, terutama yang prarentah. Tapi rentah ini sulit biasanya, bisa tapi sulit. Artinya kita cegah jangan terjadi komplikasi yang lain. Bagaimana dia memang kondisi yang rentah, artinya kualitasnya kita naikkan. Artinya ya sudah tidak makannya dia enak lah gitu. Tidurnya cukup, dia tidak ada keluhan tidak nyaman, kesakitan, nyeri dan seperti itu. Jadi kualitas hidup tuh makan, tidur ya, bisa BAB, bisa BAK itu nyaman. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, tapi kita tetap ada tata laksana orang yang rentah tadi tetap sama, Bu. Artinya nutrisinya kita perhatikan, sudah cukup belum proteinnya tadi gitu ya. Nah, itu biasanya kalau para lansia yang berobat di rumah sakit sekarang kita sudah ada polilansia. Jadi polilansia ini kita sudah pakai tim, Ibu. Ada tim gizinya, tadi yang dikatakan Prof ada tim psikiatrinya. Jadi namanya psikogeriatri atau psikosomatik seperti itu. Jadi dalam satu poli dia sudah berobat ke dokter penyakit dalam, kemudian dia langsung nanti berobat ke dokter gizi, ada di situ juga dalam satu tempat, tidak warawiri. Jadi pemerintah sudah menyiapkan pelayanan lansia satu rumah. Jadi rumah itu ada tempat rumah rehab, dokter rehab medik, kemudian ada dokter gizinya di dalam satu atap rumah. Jadi satu tempat pendaftaran, obatnya juga di situ, ngambil laboratorium di situ, jadi sehingga lansia tidak warawiri. Jadi karena tadi betul yang dikatakan oleh Pak Saad bahwa usia lanjut itu tidak hanya kita lihat dari penyakit, tentunya dia kelompok khusus yang sangat berbeda dengan kelompok usia muda. Kalau kelompok usia muda kita hanya tahu ini hipertensi seperti itu. Tapi kalau pada usia lanjut kita harus tahu tidak hanya mediknya aja, kita tahu bagaimana tadi perasaannya, ya, bagaimana tadi apa kognitifnya. Betul yang dikatakan Pak Saad, orang sampai 100 tahun itu tidak boleh pikun. Pikun itu suatu kondisi yang patologis, artinya suatu kondisi kelainan. Menurun boleh, tapi tidak boleh pikun. Penurunan fungsi kognitif kita tetap terjadi seiring usia. Kita menurun. Kadang-kadang kita lupa naruh barang. Tapi kita tidak boleh pikun. Yang dikatakan pikun, dia lupa, tapi dia tidak ngerti mau aktivitas apa. Ini saya mau kemana ya? Kamar mandi yang mana ya? Nah itu sudah pikun. Tapi kalau dia tidak, dia bukan pikun, Lupa aja boleh. dia lupa boleh. Jadi cuman tata laksananya kalau begitu kita buat sistematik. Misalnya lupa naruh kunci. Nah ini tempat gantungan kuncinya. Jadi di sini ya. Kalau naruhnya di sini seperti itu. Ya. Apalagi kalau lansia yang banyak tugas, ngurus cucu, ini sebagainya, pikirannya banyak, ya mungkin ada beberapa yang lupa. Tapi kuncinya lupa tidak ditambah dengan tidak bisa melakukan aktivitas kesehariannya, bukan. Itu bukan pikun. Kalau orang pikun dia tidak mampu lagi melakukan aktivitas kesehariannya. Mungkin seperti itu ya Pak. Bu Dokter tadi, Pak Prof izin sebentar. Tadi Bu Dokter bilang makan yang penting makannya sudah lansia, makannya enak. Ya. Kemudian tidurnya cukup. Kemudian dia BAB-nya lancar gitu ya? Iya, lancar seperti berarti itu. itu seperti orang Padang betul tuh. Ya, itu yang namanya makan bertambuh. tidak ada nyeri, Pak. Jadi itu namanya lalu kualitas pakai hidup. luah ke belakang lasu. Jadi itu betul-betul orang Padang itu. Padang banget itu. Kan juga ilmiah tuh, Bu. Ilmiah kan. Berarti orang Padang kebanyakan kualitas hidupnya baik ya. Iya kan itu tadi kan Bu Dokter bilang tadi kan. Iya, makannya enak ya, makan nambah jadinya. Pak Joni makan saya nambah Pak Joni. Tidurnya nyekul lah, tidur karu. Belakang lasu kan. Silakan Prof. Nambah. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi tidur bekaruh tadi ya. Ya, bertambuh ke belakang lasu. Sebetulnya di orang Jambi itu dulu kan Sumatera Tengah sebetulnya. Nah, jadi Sumatera Tengah itu terdiri dari Jambi, Sumatera Barat, Riau. Jadi bahasanya banyak orang Minang di sana ya. Iya, Prof, betul, Prof. Jadi di sana banyak jualan lemang seperti itu, Prof. Lontongnya juga lontong Padang di Jambi, Prof. Setahunya saya. Iya. Bu Yadawati ketawa deh, Prof. Jadi di sini kan sekarang banyak yang dari Jambi nih, Pak. Nanti Pak Sarjono juga dari Jambi ya. Baik, berikutnya ini peserta kita yang aktif, alumni dari FK Unsri.
Nah, silakan Pak Joni Dharmajaya. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi dikit Prof. Waalaikumsalam. Aku ini dari Palembang tapi bukan dari Unsri, dari UI. Oh gitu ya. Orang Palembang bukan alumni ya. Kalau grup Unsri terus ya Iya, pengajian. iya. Baik. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan dan satu saran ya. Ya karena saya dokter tapi saya nggak mau ke tukang dokter. Yang pertanyaan saya ya jadi masalah orang tua lansia ini. Nah, ini terima kasih sekali. Di grup ini kan tadi batasan Tua lansia semua. 60. Di sini ini lansia semua hampir lah. saya ini juga casingnya bagus kan casingnya, tapi saya ini dalamnya 69 tahun. Wah, bagus itu berarti. Itu orang tua semua nih, Pak. Jadi, nah di orang tua itu yang problem yang pertanyaan saya ini yang terkait dengan kejiwaan kan tadi melanjutkan dari Pak Heru Jasa itu perasaan. Jadi kan melankoli kan kalau orang tua ini melankoli gampang tersinggung, baper gitu kan. Laju-lajunya ke depresi. Ada nggak sudah ada penelitian nggak di subbagian ibu ini? Kan kalau masalah kebahagiaan tuh endorfin, serotonin gitu kan. Apa memang betul terjadi penurunan itu transmitter itu dan apa bisa diakalin itu pakai obat? Kalau untuk tidur kan sudah ada. Susah tidur sekarang makan melatonin kan ada. Nah, apakah ini endorfin ya nggak mungkin kita morfin kan nggak mungkin. Tapi penelitiannya dulu. Pertama itu pertanyaan saya. Jadi apakah sudah ada? Karena ini problem utama kalau orang tua. Semua itu berasal dari situ. Malas makan, malas bergerak, tidur aja. Karena dia melankoli, kemudian depresi kan gitu kan. Yang kedua saran, tadi selalu dikatakan kan olahraga. Jadi kita kalau nggak lengkap, takut-takut olahraga yang dipilih itu nggak tepat juga kan kalau dokter rehab medis. Nah, kemarin kan dokter Irfanuddin tuh minggu lalu tuh. Kaki ya. Ada. Jadi olahraga yang non weight bearing kan Bu ya. Kalau kan yang weight bearing apalagi pakai beban non beban lah ya. Takutnya dengkul pula yang dimakan kan. Jadi olahraga. Nah, yang ketiga mungkin ya, entah saran atau pertanyaan ini. Kan orang tua itu rata-rata fungsi ginjal menurun. Ini sedangkan banyak orang tua. Nah, ini kan termasuk Pak Saat kita nih rajin banget menasihatkan obat macam-macam. Aku masih agak curiga. Karena pernah dokter ginjal bilang salah satu penyebab orang gagal ginjal itu ialah minum-minum herbal yang tidak karuan itu. Nah, apa Bu batasannya yang boleh diminum nih kalau buat orang tua fungsi ginjal menurun? Jadi kita jaga juga kan jangan sampai semangat betul makan ini makan itu. Banyak sekarang itu sedang musim itu kan promosinya. Nah itu takutnya merusak ginjal. 3 itu aja Bu. 1 pertanyaan benar, yang kedua ini saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, terima kasih. Jadi Pak Joni tadi bertambah tadi. Pertanyaannya 2 pertanyaannya. Terakhir jadi 3, bertambah 1-nya. Silakan Bu Nur, Dokter Nur. Iya, susah nih pertanyaan dari Dokter Joni ya Prof. Nah nanti mungkin, ya ini kayaknya sepertinya menguji saya nih. Tidak. Nanti suruh dia sendiri yang menjawabnya nanti. Iya. Mungkin gini ya Bapak, karena kita juga di rumah sakit sering menangani lansia, memang benar-benar problemnya begitu. Jadi ketika saya menghadapi lansia ditanya sedikit tuh udah nangis gitu ya. Iya, udah nangis. Kemudian banyak yang, nah kita harus curiga. Memang kita menemukan lansia kalau sudah depresi sudah banyak macam-macam itu sudah sangat sulit Pak. Ada pengalaman waktu saya belajar dulu di UI. Pertama, kalau sudah depresi, sudah terapi sampai setrum, otaknya sudah tidak mampu lagi. Jadi betul tadi Bapak katakan, jadi kita mendeteksi. Jadi oleh karena itu di polilansia, walaupun orangnya tadi tidak pikun, tetap kita tes juga. Sama juga tadi depresi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita lantunkan kepada pasien. Seperti contohnya begini, ini suasana emosi dalam 2 minggu ya Bapak atau Ibu, saya akan mengadakan pertanyaan. Misalnya, apakah Bapak bahagia? Nah, mungkin Bapak Joni bisa jawab nih, kemungkinan. Jadi kayak saya bisa menilai nih, kondisinya apakah kemungkinan depresi, apakah normal, apakah depresi. Mungkin pertanyaannya seperti ini Pak. Nggak apa-apa ya Prof ya? Saya coba. Silakan Bu, silakan. Jadi apakah ini suasana perasaan Bapak dalam 2 minggu ya Pak? Apakah Bapak merasa bahagia apa yang didapat di dalam hidup selama ini? Kira-kira ya atau tidak? Bahagia banget. Iya. Kalau saya alhamdulillah selalu bersyukur Bu.
Jadi dari skor itu Bapak sudah bagus ya. Tadi tidak ada skor 1. Jadi kalau dia merasa tidak bahagia, nah itu kita hati-hati. Jadi kita minta lansia memang jawabnya jujur. Ya. Apakah yang selama Bapak dapat selama hidup ini Bapak merasa puas? Puas. Puas. Ya. Tapi skor itu tidak ada ya Pak. Apakah Bapak sering sekali merasa bohong ya Pak Joni, atau merasa lemah atau merasa tidak ada tenaga seperti itu Pak? Nah, pernah waktu sakit, kalau lagi nggak sakit nggak. Ya, berarti tidak sering kan? Nanti ada pertanyaannya kadang-kadang sering atau selalu merasa tidak ada tenaga. Kadang-kadang. Sering nggak Pak merasa hidup ini bosan? Enggak pernah. Enggak. Ya, kelihatannya dari muka, dari ekspresinya. Ya, tadi saya kira masih umur 52-an. 48. Usia kronologis tidak sesuai dengan usia biologis. Nah, ini kita minta usia biologisnya yang paling bagus gitu ya. Jadi kalau batasan usia ya Pak, Bapak belum termasuk lansia resiko tinggi. Lansia resiko tinggi adalah usia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Permenkes nomor 79 2014 70. Betul sekali. Jadi Bapak belum yang berisiko tinggi gitu ya. Jadi kalau usia kita harus hati-hati seperti itu. Nah, kemudian kita sambung lagi ya Pak. Kita sambung lagi pertanyaannya. Bapak ketika di rumah apakah merasa tidak dihargain oleh anak-anak? Iya Bu, kenapa Bu? Tidak. Salam Ibu. Nah, sudah beberapa poin sudah tidak nih. Ibu, aku lagi ikut kajian Bu. Bukan karena anaknya di luar negeri. Boela minta jujur Pak Joni. Tapi kan Prof, kalau kadang-kadang kan ada nelpon Prof. Berarti kan ya, ada itu pakai WA ya Prof ya, pakai call itu ya, telepon call itu. Nah, kemudian Bapak sering nggak merasa kok orang hidupnya lebih enak ketimbang saya? Enggak ya. Tapi ini berkat ajaran agama saya rasa ya. Jadi saya lihat pertanyaan itu agama semua. Jadi kalau kita merasa agama iri gitu. Iya betul. Iya betul Pak. Bu Dokter, saya tanya Bu Dokter, pertanyaan itu muncul alami atau memang segi saya ada nilai kedokterannya? Enggak, kita ada Pak namanya skor GDS. Skor GDS Geriatri Depression Scale. Itu ada skornya. Ya, jadi beberapa pertanyaan kita ajukan. Tapi kalau kita sudah kecurigaan depresi, ini kita cepat-cepat refer ke psikiatri. Nah, nanti di psikiatri diatasin tadi menggunakan psikoterapi suportif. Jadi bagaimana dia menganggap suatu hal itu itu biasa aja ternyata gitu ya. Kenapa saya mesti harus sedih-sedih seperti itu? Tapi kalau sudah memang depresi harus pakai obat Bapak. Ada obatnya seperti sentralin yang aman untuk lansia seperti itu. Tapi minum obatnya itu biasanya dalam 2 minggu dia baru berespon. Nanti kita pantau seperti itu Pak. Jadi obatnya harus diminum. Jadi artinya dengan skor itu kita mencurigakan. Nah sepertinya Bapak merasa enggak bahwa hidup ini hampa kosong? Tadi sudah enggak ya Pak ya? Enggak. Berpikir enggak bakalan dalam 2 minggu ini akan terjadi hal-hal yang buruk? Jangan-jangan. Tidak. Nah, saya rasa hobinya apa kesukaannya masih dilakukan sekarang Pak? Masih. Nah, insya Allah sudah. Itu artinya skornya 0, sudah masuk normal. Jadi kalau gitu sebulan orang yang beragama artinya orangnya sehat jadinya. Ya, nah ini artinya saya mengintip dari segi psikososialnya, artinya Bapak Joni ini tidak ada dari segi psikisnya, artinya ranah untuk terjadinya frailty tadi kan multidimensi, dimensi dari psikososial nggak ada. Nah, saya akan bertanya kognitif, meskipun saya sudah tahu bahwa Bapak Joni ini tidak pikun, tapi pertanyaan ini harus saya lanturkan, ya, karena kita ada. Tanya kata lagi Bu. Ya, namanya menilai fungsi kognitif. Jadi kita minta lansia menyebutkan 3 benda, ya biasanya. Coba saya sebutkan matahari, ya. Matahari, pisang, kursi. Coba Bapak ingat, coba. Matahari, pisang, kursi. Nah, Bapak coba ingat ya benda itu 3. Nanti saya tanya lagi seperti itu ya Pak. Nah, nanti saya suruh Bapak gambar jam, ya, gambar lingkaran yang ada jamnya, angkanya. Tunjukkan ke saya jam 11:10. Nah, kalau itu bisa lansianya, kemudian saya tanya lagi. Misalnya dia sudah lengkap naruh angka-angkanya 1 sampai 12. Ini Dok jam 11. Tapi kalau dia salah nunjukkan itu tetap salah ya Pak. Nah, kemudian saya tanyakan lagi Pak Joni, coba sebutkan 3 benda tadi Pak. Matahari, pisang, kursi. Nah, kayaknya enggak. Ya. Jadi kalau orang pikun biasanya hal-hal yang baru dipelajari dia lupa.
Nah ini, jadi skornya itu 0. Jadi artinya fungsi kognitifnya oke. Nah sekarang saya pengen nilai lagi kemandirian Bapak. Artinya mulai dari bangun tidur, bisa duduk, bisa berjalan ke kamar mandi, rasanya semuanya ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Tidak rapuh atau rentah. Mungkin itu ya Pak. Kalau depresi memang pada lansia, kenapa dia mulai? Tadi Bapak sudah tahu bahwa semua hormonalnya turun. Tapi terapi hormonal seperti pada lansia butuh testosteron, ya pada perempuan estrogen, artinya terapi suli hormon boleh Pak. Tapi asal itu mengganggu kualitas hidup dan terbukti bahwa kadarnya normal dan dia tidak ada riwayat penyakit kanker. Karena kita takut karena terapi hormonal ini ke arah kanker. Jadi kalau kita lihat, ya baik, gimana Pak? Bu Dokter, kita kan ini proses belajar di sini. Kita berikan gramatikanya. Nah, kita ada 4 poin. Saya kata kerja 4 poin ingat. Nah, ada seseorang peserta 4 poin ini cepat dia paham. Dan ada lagi yang agak lambat. Apakah itu bisa ukuran tingkat kepikunan? Bagaimana Bu Dokter? Ya, jadi nanti tesnya banyak Pak, skornya karena Bapak Joni pendidikannya ya lumayan, jadi kita sesuaikan. Tapi kalau ada untuk lansia yang lainnya aja, kita pakai ANT yang mudah. Misalnya menghitung terbalik dari 20, dari 1 ke 20 mundur 20 ke 1. Terus kita Jaya gimana Bu? Kan tadi ABCD. Di kita kan ada program alif, ba, ta, ta, jim. Mengingat itu. Apakah bisa itu dipakai juga untuk menjadikan sebuah boleh. Kalau tadi yang 3 poin kita, bukan kita 4 poin ini kata kerja, bentuk, pelaku, akar kata, pola. Nah, sekarang Pak Sarjono 4 poin ini nggak paham-paham juga. Apa bisa dikatakan Pak Sarjono udah pikun? Iya. Aman, Pak. Nanti kita katakan kalau dia turun Pak, kalau dia turun artinya dia gangguan kognitif, tapi belum tentu dia pikun. Karena dia belum tentu Pak Sarjono. Tenang, karena dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tadi kata kuncinya, kalau sudah tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, artinya mulai dari bangun tidur, mulai dia melakukan aktivitas menggunakan kamar mandi seperti itu, makan sendiri, ya. Nah, jadi dia belum pikun, dia sudah penurunan fungsi kognitif. Nah, ini kita harus capai. Apakah penurunan fungsi kognitif ini karena penyakitnya hipertensi, artinya hipertensinya harus dikontrol. Apa karena kadar gula, kencing manisnya harus kita kontrol. Semakin tidak terkontrol, semakin mudah dia untuk jadi jatuh pikun seperti itu Pak. Ya. Nah tadi yang hormon tadi Pak, biasanya untuk depresi pada lansia, tata laksananya biasanya pakai obat. Sebelumnya itu mungkin masih bisa diwawancara psikoterapi, itu seperti itu ya Pak ya. Tapi terapi hormonal biasanya testosteron dan estrogen itu yang biasanya kita kasih ya. Terus terapi yang IGF-1 yang insulin growth factor artinya hormon anabolik juga ada yang dikasih. Tapi itu tadi buktinya harus ada memang kadarnya kita cek dan dia betul-betul mengganggu kualitas hidup. Tapi terapi hormonal ini jarang. Sampai sekarang balik-balik penelitiannya untuk lansia yang gangguan kognitif, yang sebagainya itu ya nutrisi tadi ya Pak ya. Tentunya cuma 2 pilar utama itu yang dikatakan 2 pilar. Nah tadi olahraga, tentunya olahraga yang tidak menimbulkan beban. Jadi lansia ini sifatnya sangat individual Pak. Meskipun lansia satu hipertensi, satunya lagi hipertensi, kadang-kadang banyak, tidak bisa sama kita nata laksananya, beda sekali. Jadi olahraganya itu sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau dia hanya duduk di kursi roda, dia tidak bisa berdiri, dia tidak latihan gerak sendi, ya. Nah, seperti itu Pak. Tapi kalau latihan untuk yang lansia biasanya kita pakai aerobik Pak, jalan santai seperti itu, naik sepeda statis, kemudian renang seperti itu. Nah, tapi yang beban ya angkat barbel seperti itu enggak, ya. Tapi kalau yang lansia yang masih bagus, kita cuma angkat beban paling bebannya 1 kilo, 2 kilo seperti itu, latihan aja. Seperti itu ya. Ini banyak mesti tanya nih Bu Dokter. Kalau fungsi ginjal tadi Pak Joni menanyakan fungsi ginjal. Nah inilah yang Pak kadang-kadang kita karena tadi sudah tahu bahwa 1% setelah usia 30 tahun. Jadi memang berhadapan pada lansia pemberian obat kita harus adjust dengan fungsi ginjalnya. Jadi fungsi ginjal kita tidak boleh ngelihat dari kreatinin. Karena kreatinin itu kan otot. Kalau otot lansia kecil seolah-olah kreatininnya normal. Jadi kita hitung betul laju filtrasi glomerulusnya, IFGR-nya kita hitung. Iya betul sekali Pak. Kita bisa menggunakan CKD-EPI atau yang rumus Crocop-Gold yang 140 dikurang umur dikali berat badan dibagi dengan 72 kali kreatinin serum. Ketika fungsi ginjalnya 30%, kadang-kadang bagus urium kreatininnya, setelah kita hitung betul
ternyata hanya 40%. Nah, di sini obat-obat sudah mulai kita kurangin. Ya. Seperti pemberian antibiotik, saya turunkan dosisnya seperti itu. Misalnya pemberian lepo, saya beri dalam 48 jam, mestinya habis dalam waktu 24 jam, kita perpanjang. Artinya hari ini ngasih, besok nggak ngasih lagi. Seperti itu Pak ya. Nah, kemudian juga obat-obat, betul yang dikatakan Bapak, saya tidak tahu obat komposisi dari herbal. Ya, setahunya saya, lansia hati-hati penggunaan meloxicam. Ya, karena itu sering sekali merusak fungsi ginjal. Kadang-kadang ya banyak makan obat penghilang sakit seperti itu Pak. Meloxicam itu hati-hati sekali. Jadi yang paling aman apa Bu? Panadol aja Bu ya kalau sakit ya. Jadi kalau fungsi hatinya bagus ya paracetamol. Jadi kalau dia tidak inflamasi, tidak radang, hanya nyeri seperti itu ya Pak ya, kita pakai paracetamol. Paracetamol itu yang aman untuk lansia. Bahkan bisa 4 gram per hari seperti itu. Nah, tapi kalau hatinya terganggu agak susah juga seperti itu. Kita pakai antiinflamasi seperti yang aman sekarang golongan COX-2 seperti itu ya Pak ya. Ya kita pakai seredanya aja, setelah itu kita tidak dikasih lagi. Jadi antiinflamasi NSAID terutama meloxicam harus hati-hati karena itu memang langsung ada pasien yang menggunakan baru beberapa kali gitu langsung bisa fungsi ginjalnya turun, langsung cuci darah seperti itu. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi artinya lansia ya minum air yang Obat, jadi cukup. obat harus hati-hati Bu ya, obat. Ya, obat. Herbal-herbal yang ditawarkan. Ya, kita nggak tahu betul-betul komposisinya apa ya Pak ya, seperti itu. Prof, izin Jadi Prof, izin silakan. nanya ke Bu Dokter. Itu Bu Dokter, kan kita di sini ada belajar mengajar Bu ya. Nah, proses mengajar ini sejauh mana dia bisa menghambat kepikunan tadi? Oh iya. Kita ngajar ini kan misalnya, bagaimana dia proses penghambatan? Apakah dia menghambat atau menghilangkan atau gimana? Iya, jadi betul sekali katanya otak tidak artinya digunakan dia akan hilang seperti itu ya. Jadi betul dalam Islam banyak mengaji itu ya Pak ya. Kita juga sama. Coba yang profesor-profesor tuh saya lihat nggak lupa-lupa. Iya. Jadi dia daripada ini juga terapi daripada demensia ya tetap ketika pasien demensia kita tetap latih lagi dia ya, latih lagi seperti itu, bermain catur ya, kita stimulasi lagi. Jadi betul-betul kajian pengurusnya lansia tetap aktif seperti ini. Jadi kita ini lansia semua di sini Bu Dokter. Nah, jadi lansia kita semua di sini. Yang disampaikan ayat Al-Qur'an itu benar Pak, setelah saya belajar kedokteran ini betul. Contohnya teori fokus ya Pak. Saya pernah baca bahwa ada surat yang katanya 7 pemuda ya yang terbukti selama 350 tahun ternyata tidur. Ya, ternyata 309. Ya, 300 itu. Ternyata kalau pada orang tua sering kita temukan ada ulkus yang luka di bokong ya Pak ya. Nah, ternyata sesungguhnya kan keluar ayatnya, sesungguhnya kalian tidak tidur, melainkan kami bolak-balik. Sampai sekarang dokter bedah plastik itu untuk tata laksana ulkus itu memang harus dibolak-balik. Jadi kalau kita bertemu lansia dengan stroke, kita yang harus rajin membolak-baliknya pasien itu, maka tidak ulkus. Tapi kalau kita diamkan saja, dia ulkus. Sampai sekarang kedokteran tetap dipakai teori itu Pak, teori bolak-balik. Jadi dokter Bukavi ya. Ya, dokter sudah sulit mengatasinya, mau skin graft yang kulitnya tadi ditutup pun gagal pada lansia karena tadi kulitnya sudah mulai berubah ya. Kemudian post op ketika kita harus posisi dia tengkurap, lansia tidak mampu. Jadi tata laksana yang paling bagus ketika kita melihat lansia itu hanya di tempat tidur, kita lah yang membalikannya sendiri seperti itu seperti itu Pak, sehingga pada saat dia meninggal itu satu pun tanpa ada luka seperti itu. Terima kasih Bu. Sudah lihat apa yang disampaikan ayat Al-Qur'an itu betul-betul. Benar ya. Jadi di situ saya ngelihatnya Pak setelah belajar kasus-kasus di geriatri. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Joni. Saya lihat masih banyak pertanyaan di chat ya. Ini ada Ibu Bunita Riswani. Nah, Bu Dokter, yang lalu saya cek kepadatan tulang. Nah, di Kalbecare hasilnya 4,05. Analisa stres 56. Analisa pembuluh darah termasuk tipe A, tipe 4.
Nah, yang normalnya tipe 1-2. Mohon penjelasan dari hasil ini. Terima kasih. Itu dari Kamu deh. Bu, memang ada sekarang deteksi tulang yang di agak kecil tuh suaranya Bu Nur, Dokter Nur. ya ada deteksi tulang, maaf Pak, udah jelas? Ya, sudah jelas ya. Ya, deteksi tulang kan kadang-kadang ada yang di mall-mall seperti itu ya. 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 Tadi kalau saya ngelihat angka 4 ya seolah-olah saya kurang tahu alat yang mereka pakai. Tapi kalau yang harus yang gold standarnya kita mengukurnya pakai BMD ya Ibu. Jadi ada alatnya seperti alat scan itu masuk BMD, nanti dilihat kepadatannya. Jadi ada nanti warnanya ada merah, ada warna merah jadi itu. Kemudian ada merah, ada kuning, ada hijau. Kalau dia hijau masih bagus kepadatan tulang. Tapi kalau dia sudah kuning, dia hati-hati namanya osteopenia. Artinya tulang itu sudah mulai ada gangguan keropos. Nah, nanti ada yang derajatnya yang merah keropos. Nah, di situ tetap juga kita tata laksana Ibu, mungkin kalsiumnya harus cukup, vitamin D. Kemudian ada juga obat yang diberikan kalau dia nyeri, sudah ada kroposnya lanjut, itu biasanya kita kasih antibifosfonat ya, yang diberikan secara infus ya, seperti itu. Nah, jadi ada di BPJS itu dapat. Jadi dirawat sehari, kemudian untuk mengurangi antireseptifnya daripada tulang. Jadi tulangnya tidak diserap terus seperti itu. Nah, balik-balik kita cerita tadi tentang otot ya. Otot ini berdekatan sekali Bu dengan tulang. Dia kan menempel dalam tulang. Biasanya kalau sudah sarkopeni, ototnya lemah, tulang sudah mulai mengalami keroposan. Ini beberapa penelitian ada hubungan. Jadi kalau kita sudah lemah otot kita, kemungkinan tulang kita sudah mengalami keropos seperti itu. Obatnya sama, rata-rata vitamin D, kalsium seperti itu. Nah, cuman kalau sudah osteoporosis, sudah keropos, hati-hati, jangan sampai jatuh. Karena kalau sudah jatuh, pilihannya operasi atau tidak, mungkin itu. Nah, kalau sudah konsumsi obat tadi, nanti maka dokter akan dievaluasi lagi. Biasanya kepadatan tulangnya dilihat lagi, semakin membaik atau tidak. Biasanya di penyakit dalam, kita ada khusus yang menangani, yaitu dokter daripada reumatologi. Jadi alatnya itu Bu, BMD-nya itu ada di reumatologi, seperti itu. Boleh nanti yang tadi pemeriksaannya dikonfirmasi ke Ibu ke dokter lagi, jadi minta pemeriksaan yang benar-benar gold standar, kita BMD, jadi kita tahu beradanya di posisi mana Ibu. Apakah osteopeni, apakah sudah osteoporosis, seperti itu Ibu. Baik, Terima kasih dokter. Nah ya, terima kasih Dokter Nur. Berikutnya saya persilahkan, ini dari Jambi juga, silakan Pak Sarjono. Halo Pak Sarjono, masih dekat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pagi ini dapat pencerahan semua bagi kita semua ya Pak Ustadz ya. Khairil dari Pak Sumatera Barat, dari Jambi, Palembang. Jadi saya ingat cerita Pak Saan Murdi dulu Pak. Kalau Jambi itu Sumatera Tengah ibarat ular panjang, Sumatera Barat itu ekornya, Jambi itu perutnya ya Pak Saad ya. Kalau Sumatera Selatan, Palembang itu kepalanya. Jadi makanya kalau Jambi itu balik Pak Sarjono. Enggak Pak. Jadi kalau perutnya tuh di tengah, kalau orang Jambi sudah makan kenyang tuh aman Pak. Enggak macam-macam lagi, udah banyak demo. Kalau Padang tuh orangnya pintar Pak, ngebelit gitu kan. Enggak Makanya kepala ke depan Pak. kurungnya di luar. Makanya tadi Pak Sarjono, Bapak bilang kepalanya di Palembang itu kita agak terganggu Pak. Jadi lagi Sumatera Selatan dan lain-lain. Banyak otak Pak Palembang Pak. Mestinya kepalanya di Minang ke Sumbar Sumatera Pak. Selatan lain lagi, tidak masuk Sumatera Tengah Pak. Dia udah lama. Iya betul. Campur-campur Pak. Makanya kepala ular itu kan kepala besar Pak, jadi pintar ngomong gitu Pak. Makanya kepalanya ke Jaya itu di Palembang, harusnya di Jambi. Kepalanya ke Sumbar, ekornya ke Sumbar. Bapak ini kayaknya saya bukan protes pertanyaan Pak Sarjono apa sebetulnya? Itu cerita Pak Saad loh Pak. Pak Sarjono, kalau kata orang Padang, Jambi itu rantau dakek kami, gitu bilangnya orang Padang. Jadi tempat berantau orang Padang. Kenyang, ular tidur lah itu Pak. Nah, balik ke dokter, aduh saya bangga sekali dengan Ibu Dokter Nur dari Jambi seberang, Pasir Panjang. Itu pasti ketika mendengar Pak Saad mau bicara tadi ingat balik kampung ya Ibu Dokter ya. Jadi Pak Saad itu orang dari seberang juga Ibu. Nah, kita banyak sekali dapat
pikun, kita pikir ayat itu Pak Ustadz ya, ayat 68 surat Yasin itu, kita pikir kembali kepada seperti pikun kayak anak-anak kelakuan, ternyata tidak. Mulai dari otot, tulang, apa semua kembali ke awal. Nah, di situ ya, pikiran juga orang lupa ketika anak-anak kan otaknya masih bersih gitu. Jadi ketika kita sudah tua, semakin tua, daya ingat kita makin berkurang, dikembalikan lagi seperti itu. Itu terima kasih. Dan pelajaran yang penting sekali bagaimana Al-Kahfi itu yang cerita Ibu Nur tadi, bagaimana kita bisa merawat orang tua kita. Supaya kita bolak-balik, nggak mungkin orang tua itu akan membalik sendiri ya Bu Nur ya. Jadi situlah kita bisa membolak-balikan tidur orang tua kita yang sudah renta seperti itu. Saya terima kasih dapat ilmu ini dari Ibu Nur, ya, bisa memberi pencerahan. Kemudian juga usia tua yang berkualitas. Sekarang kan slogannya gitu ya Bu Nur ya, tua berkualitas. Kita melihat seperti kalau di Indonesia mungkin seperti Titik Puspa ya, sudah 85 tahun tapi masih seperti apa gitu. Apakah mungkin pengaruh jamu atau apa? Saya kurang tahu. Tapi jelas dia orang Jawa suka minum jamu. Tapi Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, itu sudah 90-an lebih bisa jadi Perdana Menteri. Tidak pikun, tidak udah ingat masih tinggi. Itu kualitas itu kira-kira tuh gimana bisa seperti itu Ibu Nur? Mungkin ada masukan dari Ibu. Terima kasih Ibu Nur. Ya. Nah, ini pertanyaannya juga susah ini Prof ya Prof. Tadi Ibu saya Nurnya suka makan ikan, makanya cerdas Ibu Nur. Makan ikan. Pertanyaannya kebanyakan ke arah psikiatri kayaknya. Ya, ikan seluang itu ya Pak ya kalau ikan kita seluang iya. Nah, ini ada juga Pak penelitian ikan seluang ini bagus juga, orang reumatologi meneliti. Jadi ikan seluang, ikan gabus itu paling bagus untuk lansia gitu. Ya. Tadi saya teringat Bapak mengatakan ular, saya ingat kakek saya juga pernah cerita seperti itu. Rasanya betul memang kepalanya di Palembang dibelah. Ya, itu Pak Joni. Itu namanya ngarang bebas. Saya teringat kakek saya. Kami akan siapkan jawabannya sama Prof. Ya, jadi betul Pak yang tadi ya Mahathir dan sebagainya itu ya artinya kita jadi banyak dimensinya Pak ya, karena tadi fisiknya juga ya. Tadi kita harus kelola, kemudian mental kita seperti itu, spiritual dan sebagainya tadi. Jadi betul sekali artinya gimana kita nih legowo aja gitu jalannya. Nah seperti itu Pak. Tadi kan ada singkatan bahagia. Ya. Tapi kalau penyakit itu memang karena seiring dengan usia dia perubahan semua pembuluh darah. Contohnya kadang-kadang lansia mau, dok saya tidak darah tinggi dulu muda, kok dokter menensi saya tinggi. Nah kita akan jelaskan Bapak seiring dengan usia bahwa pembuluh darah mengalami sklerotik. Jadi pada usia lanjut kadang-kadang muncul dia 80 tuh tensinya sistoliknya yang tinggi ya. Jadi karena itu gitu. Jadi darah tinggi ya. Jadi kadang-kadang dok saya nggak mau minum obat. Jadi kita jelaskan lagi. Saya takutnya tekanan ini melonjak pada saat Bapak tidur, nanti pagi-paginya takutnya stroke gitu. Jadi Bu Dokter boleh nggak nih Bu Dokter? Boleh. Saya bisa tekan darah. Wah ini tinggi nih kata dokter yang memeriksakan. Saya anggap aja salah alatnya itu. Boleh nggak itu dok? Saya anggap aja salah. Jadi untuk menenangkan jiwa saya kalau saya pikirin kan, loh kamu kok darah tinggi ya? Saya bilang aja salah alatnya itu. Ya, boleh nggak itu? Boleh begitu Pak ya, cuman kita bilang di mindset aja, di mindset. Ya, jadi artinya ya coba kita pikirkan lagi, artinya itu kita cek denial, lagi. Bu, namanya denial. Ya, kadang-kadang dia sudah diniat, tapi nanti kita lihat dulu, kita timbang dulu Pak, apakah mungkin tensi ini hanya sewaktu, misalnya ada stres seperti itu. Jadi kita ukur dulu pada saat yang berbeda lagi nanti datangnya ya. Kita ukur kalau dia memang tinggi, nah kita berupaya jelaskan kepada lansia ya bahwa memang seiring usia dia meningkat, kemudian kita juga tidak menurunkan langsung drastis. Nah, ini yang perlu kita ingat ya Pak, Bapak Ibu, bahwa obat pada lansia ini start slow, go slow. Jadi kita berikan dosis yang kecil, itu patokannya pada lansia. Jadi kecuali kalau memang antibiotik kita kejar yang dosis tinggi, karena akan mengatasi infeksi terkait dengan imunnya yang turun, jadi dia betul-betul butuh antibiotik. Nah, kita harus perhatikan lagi bahwa gejala lansia ketika dia menderita sesuatu itu sangat beda dengan usia muda. Kalau usia muda tuh tampilannya khas, Pak. Tapi pada usia lanjut ini enggak khas. Contohnya dia ada menderita radang paru-paru, yang dia tampilkan adalah enggak mau makan. Bukannya batuk, bukannya demam, bukannya sesak. Dok, nenek saya di rumah nggak mau makan. Ternyata radang paru-paru pneumonia. Nah, ini sulit sekali kadang-kadang dia tidak khas lagi. Karena kenapa? Karena dia sudah bercampur, ya. Artinya
sudah terjadi penurunan, jadi kita sudah bingung untuk tampilan itu tidak sesuai dengan gejala kedokteran lagi, tidak khas. Itu prinsipnya kadang-kadang pada pasien geriatri itu yang saya sering temukan. Tapi kalau dia belum geriatri, tampilannya kadang-kadang masih khas seperti usia muda. Nah ini perlu kita siasatin seperti itu. Nah tadi Bapak memang dimensinya banyak yang memang harus kita naikkan ya. Salah satu acara tematik ini sudah spiritual nih kita ya. Artinya kita bertemu dengan teman-teman, sudah interaksi, tapi tidak boleh tersinggung dengan kata-kata yang ular tadi ya Pak ya tentunya ya. Jangan protes saya. Jangan Protes, dijadikan Bu. beban. Iya. Nah, ini kami protes, kami akan cari data lain yang Kalau akan di grup membantah. ini positif, kalau di Itu grup aja. ini positif thinking semua, Bu, Ya, dokter. kadang-kadang Aman. iya, kadang-kadang ini kadang-kadang lansia itu karena berkurang rasa asin, kadang-kadang merasa mantunya itu masaknya nggak asin seperti itu. Ya. Nah ini sering sekali berantem artinya ya. Kita nggak tersinggung, Bu. Nah. Cuman nanti kita cari data lain, kita balikkan kondisi Ya, itu. ya. Bahwa Artinya ekornya di kita harus kita Palembang. jaga, ya kita jaga. Ini Perutnya kadang tetap Jambi, adanya tetap seperti itu. Jambi. Iya Pak, iya. Namanya ikhtiar ini kita lakukan semua. Karena baik Pak Stajono dia itu- ada agak sedikit sensitivitas ke saya. Yakin lah, dia nembak kita dia. Enggak, Pak. Nah, inilah saya senangnya jadi lansia itu bunga kalau rampai pertama itu, Pak kali Ustadz. sebelum dia depresi dia ada namanya isolasi. Jadi saya kadang-kadang boleh ditanya lansia sini, Bapak lebih senang tinggal di dalam rumah atau lebih senang keluar rumah melakukan hal yang baru? Kalau lansia jawabnya, Dok, saya lebih senang tinggal di dalam rumah. Nah, ini sudah ada isolasi nih. Kalau isolasi Lebih senang melakukan hal yang baru, Bu. iya, bagus berarti. Jadi kalau isolasi didiamkan hanya di dalam rumah, itu nanti berkelanjutan akan jadi depresi. Jadi antara depresi dengan pikun ini saling berkaitan, Pak. Kalau orang depresi mudah sekali dia mengalami pikun, gitu. Jadi kalau orang pikun karena dia kondisinya seperti itu terus bingung mau ngapain, dia mudah sekali terjadi depresi seperti itu. Jika Pak Stajono itu, Bu. Bunga rampai, Pak Ustadz. Jadi kita berupaya segala sisi kita perhatikan, kondisi fisik kita, mental, emosi dan sebagainya. Mungkin itu ya Pak. Ini kayak 3 lagi nih mau tanya Pak Prof gimana? Saya pikir nggak masalah, Prof. Baik, terima kasih. Pak Sarjono barangkali sudah puas ya Pak Sarjono? Puas, Pak. Nah, sama-sama orang Jambi puasnya. Iya. Masih ada beberapa pertanyaan di chat, cuma saya lihat ada yang pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi ya. Kemudian ada juga pertanyaan yang menanyakan tumor, kanker, barangkali nanti kita bicarakan di lain waktu. Dan juga ada juga pertanyaan tentang rematik, nanti itu ada dokter lagi yang akan menjelaskan. Cuma ada satu ini dari Fadi ini, nah, Dokter Nur katanya tidur yang optimal untuk lansia sebaiknya berapa jam lamanya? Satu. Yang kedua, kalau sudah minum vitamin D3, apakah masih perlu berjemur pagi? Nah, terima kasih. Itu pertanyaan. Silakan, Dr. Nur. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus ya, Pak ya. Artinya kita memang kualitas hidup terkait kualitas hidup tidur, ya. Inilah yang sering pada lansia selalu minta obat tidur ketika ke dokter, ya. Karena saya sudah jelaskan secara alami bahwa yang namanya tadi hormon melatonin, hormon pengatur tidur pada lansia entah kenapa semuanya sudah turun semua. Ya, jadi kita pada usia muda namanya hormon melatonin dia muncul tinggi pada saat malam hari sehingga kita tidur. Pada saat pagi hari dia kadarnya turun. Ya sudah diatur dari Allah. Mungkin kita siasatin pada lansia itu menurun, membangunkan kita artinya disuruh beribadah seperti itu. Jadi kadang-kadang saya karena terus terang obat tidur boleh dikatakan sesuatu yang haram untuk lansia. Kecuali ada kondisi-kondisi khusus. Karena pernah lansia memakan obat tidur, muncul gejala delirium, artinya perubahan kesadaran. Ini yang sering sekali kita temukan. Biasanya lansia kalau sudah pakai obat tidur itu akan tergantung, sering sekali. Jadi ada namanya teori higiene tidur, kita atur. Mungkin tidak boleh menaruh televisi di dalam kamar tidur. Betul-betul kamar tidur digunakan untuk tidur. Aktivitas siang diperbanyak. Ya, artinya jangan banyak tidur siang seperti itu. Kadang-kadang lansia ini merasa kurang tidur, tapi tidur siang banyak. Pagi-pagi udah tidur. Jadi rata-rata tidurnya Ibu, Bapak 6-8 jam. Kalau udah cukup. Kadang-kadang 2 jam pagi udah tidur. Siang 2 jam. Ya malam kebangun jam 1, jam 2 ya wajar. Saya rasa dia ibadah dulu seperti itu.
ya. Hormon terus terang yang aman mungkin ya kita cek hormon melatonin, kalau turun kita kasih preparatnya, ada preparat hormon melatonin itu ya. Karena obat-obat tidur harus hati-hati, ada obat-obatnya yang harus kalau memang terpaksa kita kasih gitu. Seperti itu ya. Dokter, kalau tidurnya cuma 4-5 jam itu cukup apa kurang? Agak kurang kalau dari segi kesehatan 6-8 jam, Pak. Saya tuh Jadi 3-4 atau ya, 4-5 itu udah hampir 5 ya, tahun loh. ya sudah nggak apa-apa kalau kualitas Bapak aman ya, artinya aman aja, misalnya nyantai, tidak ada rasa mau jatuh, mau roboh seperti itu nggak apa-apa. Nah mungkin Bapak siasati dengan olahraga. Terkadang Ya. kita minum susu ya. Cuman kadang bantu siang agak setengah jam. Ya, minum Bantu siang susu kadang ya. kadang-kadang ya minum susu ya seperti itu, kemudian stimulasi misalnya pijat-pijat refleks seperti itu bisa. Jadi kita hindarin dengan lansia. Obat sudah banyak, minum obat darah tinggi, sudah banyak obat kencing manis, masa mau ditambah obat tidur lagi? Hati-hati, obat yang dikatakan polifarmasi itu lebih dari 5. Jadi kalau kita sudah pakai obat 7 ini harus hati-hati, karena obat ada interaksinya. Kita tahu tadi fungsi ginjal kita turun, jadi kita harus balik lagi ke dokter, obat mana betul dok yang perlu gitu. Seperti itu ya Pak, mungkin ya. Baik, terima kasih. Bu Suharni mungkin belum ya silakan Bu Suharni, silakan. Bu Suharni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, terima kasih Pak Airil, terima kasih Bu Nur atas waktunya. Saya ini ingin menanyakan, ini kebetulan sekali semalam saya ke dokter, ada benjolan di belakang lutut. Jadi pas ke dokter bedah onkologi itu dikatakan tumor karena katanya benjolan itu isinya cairan. Terus katanya tindakannya harus operasi, tidak ada solusi lain. Tapi pas ada juga kita tanya-tanya sama dokter lain, katanya itu kista Baker. Jadi pertanyaan saya tuh apa perbedaan tumor dan kista Baker? Terus bagaimana penanganan yang tepat untuk kedua hal tersebut? Terus masih boleh nggak kita olahraga? Terima kasih dokter. Iya. Baik, terima kasih Silakan, Bu. Ya, jadi gini, kalau kita di geriatri, kita harus namanya mencari diagnosis. Tadi kan masih agak ini ya Bu ya, ragu ya. Artinya kita harus ada pemeriksaan dulu ya. Sudah di USG belum Ibu USG genomnya? Belum. Itu baru perkataan dokter waktu dia menekan benjolan di belakang lutut itu. Ya, jadi banyak yang namanya di kedokteran namanya DD. Nanti kita pertimbangkan kemungkinan ini, kemungkinan ini. Nah, tapi nanti kita periksa, begitu nanti terlihat ada cairan, mungkin cairannya akan diambil Bu, diperiksa ke PA. Nanti dilihat sel-selnya, apakah sel radang biasa, apakah cairan biasa, yang tadi kata Ibu kista itu artinya isi cairan. Apakah memang suatu tumor gitu. Tumor juga belum tentu ganas Ibu ya. Nanti dilihat lagi adakah sel-sel yang ke arah ganas seperti itu. Jadi terus ada pemeriksaan lanjutan. Nah, untuk olahraga kalau kondisinya begini masih ada nyeri ya Bu ya. Misalnya nyeri nggak Ibu? Kalau nyeri itu enggak, cuma kalau kita sedang biasa-biasa aja, umpamanya sedang duduk itu enggak masalah. Tapi kalau kita berjalan gitu kan, itu terasa pegel, ada terasa sakit, ada terasa pegel. Jadi mungkin nanti latihan gerak sendi yang pada sendi yang kena itu mungkin agak minimal ya Ibu, sedangkan sendi-sendi ekstremitas atas itu bisa lakukan gerakan seperti itu. Jadi Ibu yang mengukurnya. Ya, jadi bagusnya memang kalau sudah terasa sudah nggak enak jangan dilakukan seperti itu Bu ya. Ya, tapi untuk yang sendi-sendi yang lain silakan boleh. Gitu. Jadi lansia juga kalau mau olahraga boleh membawa alat seperti spirometri itu ya Pak. Misalnya wah kok nadinya cepet gitu ya. Kemudian napasnya kok jadi cepet. Nah kita berhenti karena orang beda-beda ya. Ada mampunya exercise seperti itu hanya beberapa menit. Jadi makanya kalau orang fisioterapi itu suka bawa spirometri itu yang dijepit seperti kalau kita pemeriksaan kemarin COVID kan banyak beli alat itu. Nah itu boleh dilihat. Ya seperti itu. Jadi untuk Ibu nyeri terkait dengan nyeri ya. Kalau nyeri ya nggak bisa nanti tambah malah menyebabkan itu tambah sakit nanti olahraganya. Jadi boleh digerakkan supaya jangan kaku ya Bu ya. Karena kalau dibiarkan saja lama-lama kita kaku.
Nah, coba dikit-dikit gitu ya. Nah, sambil Ibu cepat segerakan untuk menemukan diagnosisnya. Kalau memang kista dan perlu diaspirasi, cairan itu kadang-kadang dikeluarkan, kemudian di PA. Kalau memang radang, ya mungkin pengobatan antibiotik gitu. Seperti itu, Bu. Iya, soalnya saya tanyakan ada nggak solusi lain selain daripada tindakan operasi. Katanya tidak ada, katanya gitu. Itu harus dipotong, dibuang yang benjolan itu, terus saya jahit, kata dokter begitu. Ya, nanti mungkin kita tentukan dulu diagnosisnya. Tapi kalau memang diagnosis tumor, kalau dia mengganggu mungkin bisa diangkat. Tumor pun kalau memang ganas mungkin akan dilanjutkan dengan pengobatan kemoterapi. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi memang terus terang bukan bagian saya ya, Bu. Tapi penting dulu kita memastikan suatu diagnosisnya. Karena banyak kemungkinannya, Ibu. Ya, mudah-mudahan yang kista biasa saja ya, Bu ya. Ataupun ya mudah-mudahan hanya itu saja. Oh iya. Baik Bu Suharni, Ya, dokter Pak Eri. Tidak terasa kita udah hampir jam 8, sebab jam 8 ada kelas ya. Berikutnya silakan Bu Mas Rida. Terakhir mungkin Prof, terakhir. Oh gitu ya, ya. Ya, terima kasih Pak Prof Anwar itu. Terima kasih Ibu Dokter. Saya dari Palembang, Bu. Saya ini memang sudah masuk lansia 63 tahun ya. Kemudian saya ini dulu orang olahraga, pesenam gitu kan ya. Memang bagus. Tapi setelah pensiun, menjelang pensiun 2 tahun menjelang pensiun, itu memang tidak saya ikuti lagi senam yang dulu pernah saya lakukan seperti itu. Kemudian timbul asam urat sekarang. Asam uratnya tinggi sekali. Susah turunnya. Jadi makan vitamin D itu makan yang melosikam yang kata Ibu tadi memang saya tidak mau nanti akan mengganggu ginjal gitu. Saya sudah paham tadi. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang ini? Gerakan sedikit aja kadang-kadang sakit gitu. Sedangkan banyak aktivitas yang harus saya lakukan juga begitu Bu. Iya. Maaf Ibu, kadar asam uratnya berapa Bu? Kadang-kadang sampai 9 Ibu. Ya betul tinggi ya. Ya. Jadi artinya apakah proses intake pembentukannya yang tinggi ya Ibu ya, atau proses ekskresinya yang kurang gitu ya Bu? Terkait ekskresi, ya itu. Jadi saya ini nggak bisa ditekuk sampai ke sini gitu kan. Ya, nah dia kaku. The test itu gitu bunyi. Ya, artinya Bu, kalau dia tidak ada kondisi akut, misalnya ya atau lagi bengkak, nah obat asam uratnya ditunda dulu, kita redakan radangnya seperti itu. Tapi kalau dia tidak bengkak seperti panas dan sebagainya, boleh minum konsumsi. Ibu sudah minum allopurinol sudah? Sudah, tapi mah saya kambuh. Mah saya sampai saya kemarin di opname itu dimasukin obat mah melalui infus, nggak bisa makan lagi, makan aruponinol gitu ya. Kalau gitu kita ganti obatnya Recolvar. Ibu ada konsumsi Recolvar? Oh, belum pernah, belum. Tanya nanti ke dokternya ya Bu ya. Jadi urikosurik, jadi ya seperti itu ya Bu. Mungkin Ibu nanti akan lama mengkonsumsi itu. Jadi mencegah untuk nyeri-nyeri sendi dan bengkak seperti itu ya Bu ya. Tidak bengkak dokter. Ya, agak sulit untuk digerakkan ya, jadi itu. Nah tapi tetap diupayakan pergerakan ya Bu ya. Kalau dia dari nggak bengkak tetap digerakkan seperti itu ya. Kadar asam uratnya, konsumsi cairan Ibu cukup gitu ya. Lansia rata-rata konsumsi air putih 6 sampai 8 gelas, udah termasuk susu itu ya 6-8 gelas ya. Nah, kecuali memang ada pembatasan misalnya pada penyakit jantung dan ginjal seperti itu. Nah, nanti dievaluasi lagi Ibu, coba tanya dengan dokternya untuk menurunin kadar asam urat. Ada obatnya, ada yang bagus sekarang yang Perbustat, yang golongan Perbustat di atas dari allopurinol lagi. Oh, maksud saya itu ada ndak obat yang tidak berpengaruh? Ada. Ya. Dan lagi kalau allopurinol, kalau harus dilihat juga fungsi ginjalnya. Kalau fungsi ginjalnya terganggu, maka allopurinolnya dosisnya kecil. Tapi ada obat yang aman, walaupun fungsi ginjalnya terganggu kita kasih. Memang agak lebih mahal obatnya, tidak ditanggung BPJS, Bu. Nanti coba konsultasi lagi ke dokternya. Minta yang golongan lain lagi seperti itu, Bu. Ya, baik. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Mas Rida, mungkin sudah puas. Kita mohon maaf karena dibatasi oleh waktu. Prof, Pak Adiono dari tadi kayaknya Prof, kita berikan orang tua kita. Oh, Adiono ya. Silakan, ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Susu sepuh Jambi itu Bu Dokter. Iya. Ya. Terima kasih Bu Dokter dan Pak Ustadz. Saya baru kemarin membaca artikel itu kan
dengar Quran tidak pernah tua. Itu saya kirim ke Pak Helmi, Pak Saad, apa. Itu ini saya buktikan. Itu dengan dosen saya pernah sekamar. Itu selama 3 bulan. Dia sudah Yasin itu luar kepala itu. Dan sekarang usianya sudah 86, masih tidak pikun. Itu dosen saya itu Profesor Adonis sampai sekarang masih apa itu. Beliau itu suara Yasin ini luar kepala dia. Apa namanya, tidak pakai tag itu Pak. Nah itu mungkin Quran tidak berumur tua, ada yang mungkin benar itu. Dalam artikel itu. Berarti kondisi tempat, dokter, apa itu mempengaruhi ya? Itu asal saya itu saya di Jambi ini, domisili, tapi asal saya dari Jawa Timur. Di tempat saya itu, saya lihat orang tuh usianya di atas, yang perempuan terutama, itu usianya di atas 100. Orang ibu saya sendiri 96 baru meninggal. Kakak saya 85 masih terang sekarang. Saya 74 sekarang ini. Nah, itulah ada 2 tidak. Kondisi tempat sama baca Quran itu. Pengaruhnya dengan usia ini. Itulah. Bu Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali Pak, tanggapannya betul ya. Betul. Jadi penelitian di luar juga orang Cina juga begitu bilang bahwa membaca tulisan-tulisan mereka itu baca itu memang salah satu menunda. Itu betul, dalam Al-Quran kita mengaji seperti itu ya. Jadi lansia benar-benar diaktifkan mengaji Al-Quran. Betul, setuju sekali saya itu Pak. Kemudian kita menua ini kadang-kadang kalau kita lihat usia lebih dari 80 kita yakin itu ada satu faktor genetik. Jadi kalau memang orang tuanya ada yang 90, nah kita adakan genetik itu berpengaruh 10-20% untuk mengalami proses menua yang bisa umur panjang. Jadi teori-teorinya banyak. Jadi kalau teori telomer kita sudah ditetapkan artinya ujung kromosom kita seperti itu. Tapi genetik memang berpengaruh sekitar 20%, kemudian lingkungan. Jadi kalau lansia itu lingkungannya ya makannya ya semaunya aja, nggak diatur ya, fast food dan sebagainya, maka akibatnya juga buruk. Jadi penyakit ini artinya pengaruh lingkungan dan genetik juga ada gitu. Pak ya. Jadi kalau Bapak sekarang 85 tadi orang tuanya mudah-mudahan bisa karena genetiknya ada 10% ini. 96 Ya, 96 ya. Ya, artinya nggak pikun juga, artinya lifestyle-nya tuh mungkinnya kita yang bagus seperti itu yang tadi olahraga, ya makanan yang cukup. Artinya pada lansia ini gizi seimbang, bervariasi dan porsinya kecil tapi sering. Lansia tidak bisa kita paksa harus habis 1.500, nggak bisa, dia porsi kecil. Makanya kalau lansia kadang-kadang kita pemberiannya 6 kali karena lambungnya kecil. Jadi dia dulu bisa menghabiskan 1 piring. Mungkin ya separuh dulu, nanti di beberapa jam kemudian disambung lagi seperti itu. Nah, jadi ada beberapa dikatakan bahwa regangannya itu pada lansia agak kurang karena terkait hormon yang kolesitonin dan sebagainya itu Bu. Jadi memang porsi kecil tapi sering ini pada lansia seperti itu. Ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Hadi. Sepertinya hari ini Jambinya top ya hari ini ya, banyak yang dari Jambi ya. Saya mau ngomong tapi waktunya sudah habis. Saya pengen nyapa, kayaknya ini saudara saya deh, Dokter Evi dah. Coba silakan. Nama saya memang dipanggil siapa Bu? Epi ya? Iya. Iya, saya panggilannya Epi. Putranya Pak Mu Sayuti. Iya betul. Oh iya, ini saya istrinya Bang Husni. Oh ya. Berarti tante saya jadi orang mertuanya ibu itu saudara dari papa saya. Salam papa buat salam saya buat Alhamdulillah. Makin mantap Jambi di sini. Hebatnya Al Hasan ini. Ketemu di Al Hasan ini. Enggak, sudah lah, enggak apa-apa, nanti kesian Pak Ustadz mengajar. Silakan. Kemudian barangkali tambahan dari saya tadi Pak Hadi tadi bilang sebetulnya di Palembang ini banyak betul orang-orang kita yang hafal surat Yasin itu karena memang sudah biasa tahlilan, cuma bukan di luar kepala, di dalam kepala sebetulnya itu kan. Nah, kalau di luar kepala nggak tahu jadinya. Jadi barangkali terima kasih banyak kepada Dr. Nur ya yang sudah hadir di sini. Kemudian saya kembalikan ke yang punya yang punya Zoom ya. Silakan Buya Rizal. Mas Dokron.
Terima kasih banyak yang tak terhingga kepada Dr. Nur yang sudah menyempatkan waktu ke ruangan kita yang pada lansia semua ini, dan tepat sekali topiknya buat sini banyak lansia, termasuk saya sendiri. Jadi saya kayaknya ada di pra-lansia kayaknya ya, kalau saya lihat udah tadi. Tapi mudah-mudahan nanti saya coba dengan akuratur merecovery kembali ke belakang. Tuh, cepat terima kasih juga ke Prof. Lansia sudah lansia, cuma belum yang tadi, belum Rapuh. L3 tadi, belum rapuh. Baru pre. Ya, Belum rendah. dan ucapan terima kasih banyak kepada Prof yang sudah kami anggap orang tua kami di Zoom ini, yang selalu mendatangkan narasumber yang sangat kita butuhkan sini. Mungkin besok kita tunggu bantuan Prof untuk mencari narasumber biar hidup tua ini bahagia. Di samping kita bekali dengan ilmu Quran, coba kita bekali fisik mereka itu sehat gitu. Jadi sehingga berguna ke ini semua bagi semua orang yang sudah tua-tua gitu, Bu ya. Dan juga nasihat yang muda-muda, supaya yang muda tuh betul-betul dari awal ini betul-betul dibikin badan sehat. Karena kan kita udah tua, terlanjur basah. Makasih, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga mohon maaf.